gerakan yang menggunakan instrumen. Apa instrumen? Anak-anak itu waktu mengikuti NBK, apa sih di zaman dulu ada Etanas? Wah, ini ada nggak? Nah, lalu apa ini kita barometer kita bahwa kita baik atau kurang baik atau sedang atau ada di tempat. Jadi pemerintah itu mengasih barometer lain Bapak Ibu, namanya raport pendidikan. Pak Agus ada pertanyaannya, Pak ini UNAS kan ada lagi apa? Belum kita ngajarin. Saya udah Pak Agus, pertanyaannya itu sering saya gunakan apa? Itu berulang-ulang muncul di kepala saya sebelum sampai bertanya. Bahkan sebelum saya jadi kapten, ulang-ulang muncul di kepala saya. Kalau dulu ada UNAS, saya pengen sekali hasil UNAS itu wah ini nggak ada UNAS apa yang saya. Jadi sebelum Pak Agus tanya itu di kepala saya itu muncul berulang-ulang. Jadi membekas banget. Bukan karena Pak Agus tidak, karena dari awalnya biasanya ada. Mungkin pemerintah sudah mulai ini ya, geser paradigma belajar kita ini. Yang merasa tidak merasa pasti kan merasa juga. Mulai dari ego mapel yang dikuranginya. Waktu ego mapel dikurangi. Bayangkan aja biasanya Pak Eswadi mengisi sendiri nilai raportnya. Gak usah bicara lagi dengan Ibu Yana. Gak usah ngomong dengan Bu Pak Agus. Langsung isinya. Wah ini harus ngomong. Harus ada aplikasi Zoom-nya supaya jadi satu. Lalu punya rata-rata. Nggak ada lagi mapel. Iya. Nggak ada lagi mapel ekonomi. Nggak ada lagi mapel. Iya. Berarti esensi mapel menyusul tak? Iya. Berarti itu mapelnya harus turun. Kalau nggak turun mesti nggak. Banyak paradigma yang berubah. Banyak banget. Terus data itu untuk apa ini datanya? Ini salah satu fungsi datanya nih. Memberi gambaran pendidikan di suatu institusi. Saya yang dilihat itu hanya numerasi, literasi, survei karakter untuk anak didiknya, dan survei lingkungan belajar untuk anak didiknya dan gurunya. Cuma itu yang dilihat. Tidak lagi nilai fisika berapa, nilai ekonominya berapa, tidak lagi nilai biologinya berapa, nilai penjasnya berapa, PPKN-nya berapa, tidak begitu lagi. Bahkan nilai PPKN sudah dirubah Bapak ya. PPKN sudah diganti namanya menjadi mapel pendidikan. Ada kata pendidikannya di depan. Bukan mapel Pancasila saja. Katanya nanti dicek. Beda banget udah mapel pendidikan Pancasila dengan mapel Pancasila. Beda banget. Nah itu lagi gambaran pendidikan di suatu wilayah. Bapak camat, Bapak Bupati, Pak Mandirin itu lalu bisa bekerja. Loh, bentar, hati-hati dari hasil NBK ini. Sekolah pun bagus-bagus semuanya. Padahal sekian persen dari seluruh sekolah kalau mau panggil kayak gitu. Bapak Kamda kayak gitu juga. Bapak Putih kayak gitu juga. Kepala sekolahnya Pak bisa juga. Walaupun sebetulnya saya bingung kenapa kita dapat apa tadi? Bos kinerja. Bos kinerja. Saya bingung. Sampai hari saya nggak bisa mengetahuinya walaupun saya sudah berulang-ulang membuka hasil NBK. Apakah iya itu paling hebat sudah? Apa dasar pemerintah? Tapi saya senang kita dapat bos itu nilainya berapa Bu? 45 juta dan itu dengan kemarin peruntukannya adalah untuk kegiatan yang seperti ini. Nih,
seperti ini. Peningkatan kompetensi guru. Hidupnya peningkatan SDM itu sopo. Yuk kita ini. Oh, diberikan satu kamu. Nah, nomor 4 dulu pemetaan untuk pendidikan nasional. Ya, jadi pemerintah itu perlu data juga yang bisa menyebabkan dia beri acuan kepada dia bahwa Jawa Barat itu lebih maju daripada Sumatera Selatan. Dari data ini, Papua itu sangat tertinggal dari data ini. Dibandingkan Kalteng misalnya, Kalteng itu sangat tertinggal dibanding misalnya Kalbar misalnya. Dari data ini, maka bunyinya adalah pemetaan untuk pendidikan. Ini buat pengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Tidak sama katanya. Ya, masing-masing berbenah untuk membenahi aja. Berkelahi bukan untuk bersaing dengan Jakarta, berkelahi bukan untuk bersaing dengan Jawa Barat, tapi berkelahi untuk meningkatkan grade-nya masing-masing. Dan yang terpenting buat kita yang ini, Bapak Ibu. Nih, yang terpenting buat kita yang ini. Jadi nanti kalau kita sudah melihat hasil NBK itu, kita itu harus bisa melakukan evaluasi untuk institusi kita ini, lalu membuat RTL. Apa itu RTL? Rencana tidak lanjut untuk proses perbaikan dan mempertahankan yang sudah baik. Orang-orang lupa aja, berusaha membaiki yang ada baik aja, lalu yang baik malah tidak dipertahankan, lalu malah lanjut. Sering. Nah ini buat kita, nanti kita intip apa aja kita yang kurang. Betul? Apa ini? Nah kalau ini kira-kira dia sudah bisa. Aspek komponen apa saja yang di asesmen? Di asesmen di situ tuh lebih cocoknya kayak pengukuran, Mas Bro ya. Diukur, apa yang diukur? Apa tadi yang diukur? Aspek. Sebetulnya diukur 3 Bapak Ibu. Saya sebut ya. Yang diukur tuh 3 aja. Aspek kompetensi kognitif siswa, yang isinya adalah kompetensi numerasi dan literasi. Terus yang kedua apa? Survei karakter siswa. Terus yang keempat apa? Lingkungan belajar. Iya, survei lingkungan belajar. Jadi yang diukur itu 3 aja, yang di assessment 3 aja. Kompetensi kognitif siswa dilihat dari numerasi dan literasinya. Jadi numerasi dan literasi itu untuk mengetahui kemampuan kognitif. Bapak Ibu bisa melihatlah bahwa mapel pian itu hampir-hampir ada di lirik di situ. Karena yang disurvei bukan kognitif mapel biologi, bukan kognitif mapel fisika, bukan kognitif mapel yang lain, tapi dibunyikan sebagai kognitif numerasi dan kognitif literasi. Pasti mulai pikir, kenapa itu diistimewakan? Apa terang istimewanya? Itu harus disurvei. Kenapa? Karena kok harus lebih dihebatkan daripada mapel-mapel itu? Kenapa? Kenapa? Karena numerasi dengan literasi itu apa? Karena hebatnya gitu. Ini ujar peneliti ya, bukan ujar saya. Saya jujur aja bisa melihat benang merahnya, tapi untuk diri saya sendiri, untuk aplikasi ke depan itu sebenarnya orang-orang saya agak sulit belajar. Untuk diri saya sendiri memang saya bisa melihatnya. Bila orang itu numerasi dan literasinya baik, maka dia akan memiliki kompetensi abad 21 itu lebih baik daripada yang kalau numerasi dan literasinya kurang. Bingung ulang ya, kompetensi abad 21 itu apa? Padat apa kemana padat? Berpikir kritis. Apa lagi? Apa lagi? Berpikir kritis. Jadi abad 21 itu semua orang harus berpikir kritis. Terus
Bener. Kreatif. Kreatif, kolaboratif, Komunikatif. komunikatif. Jadi kalau mereka nggak bisa 4C itu, maka ke depan mereka akan cenderung tertinggal. Itu yang dimaksud. Cenderung tertinggal. 4C itu akan semakin bagus kalau dilengkapi dengan numerasi dan literasi yang baik. Gini ada pertanyaan ada. Pak Sulis, waktu SMP belajar biologi nggak? Belajar fisika juga? Waktu di SMA sama? Belajar tapi sedikit mungkin karena sekian dari SMP kalau setelah pian hidup ini Pak, setelah pian itu selesai itu dalam kehidupan sehari-hari itu dominan pian dipakai apa enggak? Dominan pian pakai enggak? Dipakai pasti ya Pak. Saya tanya dominan dipakai enggak? Yang pian hadapin tiap hari kan suasana beda ya loh. Pian analisis, pian sikapi, kayak gitu loh. Suasana berbeda itu apa gara-gara data. Data. Lalu berikutnya pian sikapi itu apa? Respon pian. Respon pian itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan pian berpikir kritis. Kemampuan pian apa tadi satunya nih? Untuk kreatif, mengkondisikannya. Terus solusi-solusi mungkin muncul kalau dia bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Komunikatif satunya apa? Kolaboratif. Nah, akan banyak nampaknya kalau dia bekerja sama. Berjualan aja nah. Kayak kios mantap. Kalau nggak melibatkan banyak orang, tambah subinnya yang nanti kios mantap tuh. Itu yang pernah saya pikirkan. Harusnya ekspansi eksternal ini. Tambah kita perjalanan ke Jawa kayak gitu. Kalau kios mantap sah aja jalan. Kalau dana bos jangan. Dana bos jangan, saya nggak mau. Kalau yang dulu mau, terserah aja saya nggak mau. Kalau kios mantap boleh. Harusnya kios mantap ini bisa memberi bisa kepada Pak Iswadi. Itu Bapak Ibu, saya pengen juga ketemu dengan dia bertahan untuk membicarakan tentang uang kios mantap ini penggunaannya selain untuk pengembangan kios mantap sendiri. Nah, ini ada. Ini aspek yang dinilai yang di assessment baru, numerasi apa tadi? Literasi. Nah, dua ini yang diukur adalah kemampuan kognitif. Apa tuh kemampuan kognitif itu? Apa artinya? Terkait dengan pengetahuan. Beda lagi dengan afektif. Beda lagi dengan psikomotor. Kalau taksonomi Bloom itu. Berdasarkan taksonomi Bloom, kompetensi seseorang itu dibagi tiga. Kompetensi kognitif, psikomotor, afektif. Kognitif itu pengetahuan, psikomotor keterampilan, afektif sikap. Masih kita pakai di IKN ini. Bapak Ibu biar tersinggung kada guru mapel Isbrataan karena yang diukur numerasi dan literasi. Ada lagi diukur yang lain. Bahasa Indonesia masih penting, ada juga literasinya. Matematika masih penting, ada juga numerasinya. Tentunya saya tersinggung kalau sebagai guru biologi. Ego mapel hampir hilang. Yang disuruh menghilangkan ego mapel itu, disuruh menggunakan semua mapel itu untuk menyebarkan anak di dua titik ini untuk PPT, numerasi dan literasi. Ya sayangnya kita numerasi dan literasi ini kan tetapi apa sih? Makanya ada peningkatan kompetensi terkait numerasi dan literasi. Dan kita bersyukur di BNM ada. Jadi kalau kalian nanti mau bahas sendiri bisa. Jadi yang di komponen yang dilihat, yang diukur, yang lainnya nomor 3. Betul ya? Dan ini akan kita gali hari ini. Supaya solidar.
Di survei ini ada banyak komponen yang akan saya bahaskan nanti supaya jangan multitafsir kalau ingin membaca soalnya. Apa gerak Pak Tio pengen hasilnya lebih bagus dari sebelumnya? Ada. Saya hanya ingin hasilnya seadanya versi kita. Pak Tio pengen kan masih dapat bos kinerja lagi? Ada. Saya jujur aja, semakin saya nggak mengerti sebab kenapa saya dapat kinerja itu semakin baik. Berarti nggak ada beban saja. Aman-aman saja. Mau dapat mau enggak, yang penting saya melakukan yang terbaik menurut saya aja. Penting. Gak penting lagi. Kalau kita bekerja berbahaya. Ya kalau awal memberi jalan, kalau enggak. Ini aspek yang diukur. Bapak Ibu kalau aspek yang diukur seperti ini coba ya. Konsep bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, pengelolaan data, ketidakpastian, ada lagi nih 7, logika, apalagi bernalar, masih ada tuh 7. Kira-kira ini kompetensi yang mana? Literasi atau numerasi? Literasi. Iya, kira-kira kalau saya minta membuat definisi numerasi bisa nggak? Pendek aja, Bu Nelly, dengan kalimat sederhana. Numerasi adalah hitung itu. Numerasi adalah angka mana? Hitung dan angka. Numerasi adalah apa bilang? Numerasi adalah apa? Yang agak dekat dengan angka. Bu Mugi, numerasi adalah Penerapan konsep. iya, saya kan sudah mulai penerapan konsep, jadi saya harus rinci, ayo. Sebenarnya bagaimana pengelolaan komunikasi informasi dalam bentuk kuantitatif numerasi. Namanya juga begini, yang pokoknya terhubung dengan angka-angka, kemampuan memanage angka, mengolah angka, menganalisis angka, itu adalah numerasi. Tuh. Jadi kata-katanya memecahkan masalah. Angka-angka itu bukan sekedar dipahami, tapi digunakan untuk memecahkan masalah. Pernah apa yang mengalaminya? Angka apa? Ayo. Angka belajar. Kalau itu butuh angka belajar. Angka apa lagi? Kalau kita marah-marah ada nggak desibel marah-marah? Bisa kan dihitung dengan numerasi? Bisa jumlah marahnya, jumlah kali marahnya. Jumlah tekanan darahnya. Oh, kalau tekanan darahnya cenderung 280 setiap menitnya, berarti secara matematika orang ini akan 1 mengalami stroke, 2 mati cepat, 3 dekat rumah sakit, 4 gagal jantung. Analisisnya itu menggunakan data numerasi. Ya, iya, itu kan hanya simpulan dari sebuah data. Akan cepat pembagian Pak Risa. Iya, saya begitu dia memikirkan warisan, saya sudah tahu kalau orang dalam 280 itu akan menyebabkan warisan dibagi. Masih numerasi lagi. Iya. Nah, ini kalau literasi, coba kalian baca sedikit. Saya itu membaca berulang-ulang kok. Ada yang salah kan di sini, tapi saya memperhatikan benar juga. Mungkin buat Pak Sulis baru aja juga membaca ini. Ini saya ambil dari PK Menteri. Itulah sebabnya kenapa waktu
saya lihat soalnya anak-anak terkait dengan literasi, banyak hitungannya. Saya itu gak paham awalnya. Oh ternyata itu kan banyak soal literasi anak-anak kemarin yang bentuknya itu adalah tampilannya. Jadi literasi itu ditampilkan dengan dua bentuk. Ada literasi tapi semuanya literasi baca ya, bukan literasi tulis. Mas Sulis benar kan saya? Literasi ada beberapa ya. Salah satunya literasi baca. Yang ditampilkan di soal semuanya literasi baca. Ya lah, karena nggak ada penulisnya. Jadi dari literasi baca itu yang ditampilkan bentuknya adalah sastra dan tampilannya bacaannya itu bacaan sastra dan apa Pak temennya sastra itu? Fiksi. Nah, sastra dan fiksi rasanya. Kemudian tampilan keduanya itu disajikan dalam bentuk bacaan informatif. Nah, bacaan informatifnya itu angka, Bapak Ibu, angka. Angkanya si kecil-kecil kadang-kadang. Tapi kalau anak-anak nggak kawal memperhatikan betul-betul, anak kawal jawab gitu. Angkanya kecil-kecil aja. Angkanya kecil-kecil. Karena yang dituju sama mereka adalah kemampuan mengolah informasi di situ. Karena teknya tek informasi. Sayang informasinya itu bukan gambar diagram pulau yang ada keterangannya atau nggak ada keterangannya, tapi sebuah grafik yang ada angkanya, sebuah tabel yang berangka, sebuah kejadian yang melibatkan angka-angka. Misalnya Krakatau Steel tahun ini menghasilkan produk baja ringan sekian, tahun berikutnya sekian, berapa pertambahannya? Kan tetap hitung Bu. Atau analisisnya adalah Krakatau Steel menangani peningkatan, Krakatau Steel tidak menangani peningkatan, kan tetap hitung Bu. Data aja yang ditampilkannya, akan disuruh nyimpulin. Iya, disuruh mami. Nah ini Bapak Ibu, level kolektif yang dukung untuk literasi, level yang dukung. Yang pertama ini ada bacaan yang disuruh menemukan informasinya. Pak Sulis, Bu Fatimah, kira-kira ini sulit nggak buat anak? Enggak ya? Guru, dia bisa nggak mengajari kami supaya kami kalau membaca paragraf itu mengerti itu informasinya ini gitu? Bisa nggak? Dengan cepat, karena itu adalah bagian dari ini peningkatan kompetensi guru terkait literasi. Itu hebatnya guru bahasa Indonesia tuh ya. Dia multi talent untuk semua materi ya. Ketemu bacaan agama harus bisa, ketemu bacaan tentang filsafat harus bisa, ketemu bacaan tentang ilmu pembuatan bom atom harus ngerti. Ya, bacaan tentang perang Badar harus paham. Bacaan tentang menyuling air dia harus paham. Baca guru bahasa Indonesia karena bunyinya menemukan informasi. Ya selain menemukan informasi, ini yang lain menafsirkan. Jadi anak-anak disuruh menafsirkan. Ada literasi, anak disuruh menafsirkan. Ada literasi yang disampaikan, bisa fiksi, bisa informatif tadi, anak disuruh menafsirkan. Ada yang lainnya, seperti ini, integrasi. Integrasi itu berarti ada dua kondisi, lalu anak membuat itu kalau dilakukan penggabungan seperti apa? Biasanya ini informatif, narasinya narasi informatif, bacanya bacaan informatif. Ini lagi mengevaluasi. Jadi ada bacaan, anak disuruh mengevaluasi. Biologi bisa nggak mengulas soal seperti ini? Kimia bisa nggak mengulas soal seperti ini? Semua hal bisa. Saya ulangi kembali lah Bapak Ibu, mapel-mapel yang itu diminta hanya untuk melibatkan anak di numerasi dan literasi. Makanya kita harus hebat di sini, mengerti dulu lah numerasi itu apa, literasi itu apa, kita harus paham dulu.
dulu. Kalau Anda paham lah kayak apa kita ada melibatkan anak mendidik itu menggunakan akal kita. Kalau misalnya fisika bisa nggak membuat data tertentu lalu anak disuruh menafsirkan? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak membuat dua data lalu anak disuruh membuat integrasinya? Bisa. Bisa nggak fisika itu membuat data atau membuat bacaan lalu anak disuruh menafsirkan, menemukan informasi apa yang dari satu paragraf itu tadi? Bisa. Loh, apa lagi sih selain mengevaluasi? Kata refleksi ini Bapak Ibu jangan terlalu ribut. Refleksi ini dari kata reflektor. Reflektor itu artinya cermin. Bila kita bercermin, nah itu kita bengkok, dia itu bengkok benar. Kalau kita bengkok, dia malah menunduk, itu berarti hati yang di sebelah dalam. Bila kita berkaitan kayak gini, jerawat kita di sini 3, lalu kita ambil di situ 3 juga, cerminnya benar. Ini nah, cermin 2 ini, di cermin 2 ini, karena bunyinya refleksi. Makanya saya suruh membuat sendiri. Kenapa? Masa saya refleksi yang membuat? Enggak bener tak? Memang saya cermin dia, ini cermin dia sendiri. Nah, masih ada tuh. Oh, itu tadi Pak, salah Pak. Sastra dan fiksi itu aja ya. Sastra dan fiksi sama teknik informasi itu yang digunakan. Seluruhnya cuma itu. Berarti Bapak Ibu, mapel lain selain mapel bahasa Indonesia, bisa nggak kita membuat teknik informasi? Nah, nanti guru bahasa Indonesia mempelopori mengajari kita lah supaya kita lebih sik. Sejarah bisa nggak mengulang itu teknik informasi? Bisa nggak membuat satu data sejarah dengan data sejarah lalu anak mengintegrasi? Bisa. Bisa nggak membuat varian data kemudian anak disuruh mengevaluasi? Bisa. Itu loh maksudnya Pak. Mapel-mapel digunakan untuk menghebatkan anak di literasi dan numerasi. Itu maksudnya. Kalau belajar agama Pak, wah ini sekelas dengan perbandingan surah Pak, sudah ada 2 surah diletakkan lalu anak disuruh membuat konklusinya. Itu ada relevansinya nggak? Jelas kan? Wah, masih jawab. Terus ditampilkan sebuah surah. Coba itu surah mengandung pernyataan apa? Evaluasi. Kalau dia suruh mengevaluasi tentang surah tadi, evaluasi. Kalau membandingkan surah tadi dengan dirinya sendiri, namanya refleksi. Surah itu mintanya apa, dirinya sendiri seperti apa, maka dia bercermin dengan surah tadi, lalu jadilah surah tadi reflektornya. Oh saya belum nyampe ini Pak, saya belum nyampe ini, saya belum nyampe ini, saya belum nyampe ini. Saya sudah ini, sudah ini, sudah ini, saya belum ini. Refleksi. Mulai ada bayangannya kan? Kayak apa menggunakan numerasi dan literasi untuk mapel kita masing-masing. Tadi yang matematika tadi dia Bapak ya, yang matematika yang tadi ya. Yang numerasi literasi tadi itu untuk numerasi itu kedalamannya level kognitifnya adalah pemahaman, pengetahuan, pemahaman sama aplikasi. Tinggi juga sudah apa namanya yang diminta. Nah habis. Di sini saya beritahu bahwa penilaian AMBK itu adalah usaha pemerintah untuk menilai kita. Yang itu orang yang terpilih dari sekolah yang dipilih oleh pemerintah. Yang nilai berikutnya itu ada di pendampingan berat. Saya sampaikan gitu aja. Kenapa saya agak grogi menyampaikannya? Karena sesungguhnya menyampaikan itu agak dilarang. Bukan hanya membebani, mengkondisikan. Bapak Ibu yang nilainya lebih tinggi dari literasi banyak, saya beritahu aja, banyak. Tapi terindikasi dalam tanda petik mereka mengkondisikan. Saya beritahu kecurangan mereka yang sering mereka lakukan.
Yang harusnya ikut itu 50 anak, kalau 45 ditambah 5 cadangan. Namanya Joko, Iem, dan seterusnya. Joko itu peringkat 13 diganti dengan Anwar yang peringkat 1, tapi namanya di situ tetap Joko. Dia berperan sebagai Joko. Tapi yang mengisi Anwar Pakai joki. karena kita nggak ini pengawasnya nggak ada loh. Pengawas kita aja datang sekali aja, cuma foto aja, red gitu. Saat ditawajak fotonya itu ada di spanduk, yang spanduknya itu dua-duanya satu kopi pakai pinggan saya. Coba, dia tuh paham saya kenapa ada di posisi itu, karena dari awal saya bilang kalau nanti foto tutupin ya. Nah kan nggak bikin spanduk. Hebat bang, kebanyakan duitnya diberikan ke saya. Sudah. Saya belum ada uang. Iya, itu taktis saja. Itu taktis itu kita saya lihat. Ngerti aja dia itu bahwa saya itu melakukan sesuatu yang kompleks. Jalan, yang mudah-mudahan berikutnya. Terus banyak curangan lainnya itu begini Bapak Ibu. Curangan lainnya, gurunya nimbrung. Kalau ada 55, hari itu mereka prekan semua sekolah ini, semua anaknya prekan. Gurunya masing-masing dampingi. Ada sih yang ada pendampingan, misalnya gurunya 30. Yang itu tadi kan kalau kemarin 3 sesi Pak. Ya, Karena 3 sesi jumlah anak itu cuma 15, maka hanya perlu guru 15 untuk dampingi anak di sebelahnya. Apapun jawabannya banyak dari mereka terindikasi seperti itu, sehingga nilainya itu agak di luar nalar. Mungkin punya kita grafik naiknya itu dianggap grafik naik ukuran sampling, sedang mereka grafik naiknya itu grafik naik pakai roket pendorong challenger ketinggian. Ya bagaimana yang mendorong gurunya di sebelahnya. Bapak Ibu, yang saya omongkan ini bukan sama cerbon ini. Ini cerita guru kensek dengan kensek. Saya bilang aneh. Aku di sekolah jenguk aja, apalagi dari luar aja. Atau kalau masuk sih setengah duduk kayak sudah. Ada punya saya masuk dari sebentar aja. Saya akan takut juga tiba-tiba saya ada di dalam pengawas dari Unlab itu masuk. Ada pengawas dari Unlab. Tapi kalau foto itu mereka masih bisa kita panggil Joko yang datang Anwar, namanya tetap Joko, Anwar tetap sebagai Joko. Sebentar dulu, kalau mereka bisa melihat dapodik tetap kelihatan, karena di dapodik foto anak sudah ada. Ya kementerian kan rumahnya dapodik, caranya kalau gitu. Iya kan? Waduh, alhamdulillah kalau gitu. Iya, cuma 10%, 2%, kita itu 200%. Karena kita sudah bagus setelah itu, mungkin berikutnya kita kan udah naik banget ya. Makanya nggak usah putar. Beberapa yang membuat rencana perbaikan, misalnya nanti berikutnya lagi harus kayak gini deh. Lalu dia menyiapkan. Bapak Ibu, pengajar zaman dulu itu seperti saya. Ngajar tuh nggak pakai buku, nggak pakai persiapan yang rumit, semuanya materinya ada di kepala saya. Satu bahkan waktu saya ngajar, anaknya otak dia udah bengong-bengong karena melihat dunia pasti bapak. Begitu diuji anaknya nggak bisa. Itulah yang terjadi dengan saya sebagai guru.
jarang lihat saya tahu buku kayak gue yang lain. Untuk buku loh ya. Kekurangan saya adalah di perencanaan. Guru sekarang itu di perencanaan yang harus jadi waktu kegiatan hari hanya dia itu memfasilitasi aja, karena dengan perencanaannya itu Bapak Ibu apa yang sampai kerjakan ini bukan perencanaan, ini perencanaan Bapak Ibu. Perencanaan dari siapa? Dari Pak Tio. Jam berapa ini digawe? Jam 3 malam. Saya kirim lewat WA ke dia. Bunyinya adalah, Bu, nanti makan pagi tolong perintahkan deh sejumlah guru. Harusnya Pak, harusnya sambil sendiri, kata saya. Tapi saya sudah tertahan lagi, berinya di sebelah. Terus ini dapat lagi, ini penting buat saya. Buat saya melakukan perencanaan. Kalau ini Pak, oh ini salah satu dari yang sudah ada. Kalau yang tadi Pak, ecek-ecek itu PowerPoint. PowerPoint-nya bagus kan kayak gitu. Persiapan juga mulai kemarin itu beliau ini bilang Pak saya lagi coba tuh ya teruskan aja saya lagi PowerPoint gitu. Itu ya. Jadi capek di persiapan. Coba Pak kita intip apa aja di sini. Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih kurang. Jadi refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran. Refleksinya sudah sering, perbaikan pembelajarannya tidak begitu jalan. Tantangan buat saya sebagai pengelola sekolah, tantangan buat dia sebagai pengajar yang harus terus berbenah, tantangan juga buat sekolah ini secara keseluruhan karena harus hebat sekolah. Jadi ini tantangan buat kita tetap. Pian bisa memberitahu saya kira-kira apa yang harus kita kerjakan supaya Pian itu sering melakukan refleksi dan refleksinya itu ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan. Kira-kira aja tuh. Beritahu saya kira-kira apa yang harus saya sediakan supaya Pian bisa melakukan itu. Atau apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya lakukan. Supaya kita itu kalau merefleksi nggak mubazir itu. Sudah refleksi sudah. Saya ulangi dulu sudah nggak mungkin Bu Eva waktu saya tanya. Sulit ya. Sudah Pak tidak menunjuk. Dia sudah merefleksi, dia sudah memetakan namanya. Ada tanya langsung brand kamu ada Pak. Saya start dari nol dulu. Nanti saya selingin dengan bongkar pasang. Apa aja dia? Bongkar pasang, menghidupkan, mematikan, cara megang mouse. Untuk yang bahasa E, tidak langsung, karena dia sudah memetakan. Lalu dia membuat rencana tidak. Pada kalau ngajar tentang gunung kemarin, itu berangkat dari mana Pak? Langsung gunung itu. Dia sudah observasi pasti anak bisa ya kalau lalu membuat rencana itu ya. Kalau Pak Budi, kalau misalnya anak ngajar yang SMS, kira-kira apa yang dilakukan? Ajari anak kalau mengukur bola voli, perkenaan bola, kenaan bola, kemudian langkah kaki. Pokoknya kalau gurunya masih ngerti ya loh. Jadi rencana perbaikannya sudah ada juga. Kayak apa supaya terbentuk? Atau enggak, paling sedikit karena ini terkait dengan sumber. Saya ulangi kalimat saya. Jangan menjawab tidak melakukan refleksi karena sesungguhnya dia sudah melakukan refleksi. Kalau RTL-nya belum, apa tadi bunyi itu perbaikan praktik belum, mari kita cari jalan keluar. Tapi sesungguhnya sudah dua, cuma ada yang terstruktur, ada yang tidak. Pak Eswani, kalau lagi ngajar tentang surah, benar. Sambil makan, sambil mikir aja, apa caranya di kelas sudah kayak tadi, ini ngajarin supaya nyaman. Oh, udah caranya. Nah itu rencana tidak dikawinnya. Tapi kertasnya adalah
tentang RTL tadi. Kau tuh nggak sempat. Jadi rencana praktik perbaikannya juga ada sudah. Ada, siapa bilang ada? Ada. Pak Ali pernah nggak mengalami kesulitan mengajar? Nah, dia berapa kali konsultasi dengan saya terkait mengajar. Agak aneh jawaban saya walaupun hafalnya beda banget. Berdasarkan pengalaman saya ngomongnya gitu Pak. Bagian dari memperbaiki praktik pembelajaran, bertanya dengan teman, diskusi itu bagian dari memperbaiki praktik belajar. Ikut MGMP, Bapak Ibu, kenapa kalau MGMP dia cenderung saya minta upah mau MGMP berangkat gitu, supaya bisa memperbaiki praktik pembelajaran, bisa memperbaiki praktik konseling dan seterusnya. Supaya refleksi. Isi kan dia bilangnya gitu. Isi Google Command. Dia kan. Referensi yang jawabnya pakai dulu. Nah ini nih refleksi atas praktik pembelajaran masih naik juga Bapak Ibu. Semuanya naik. Cuma angkanya kecil. Ada yang selalu naik semua. Cuma kumulatifnya masih kurang. Penerapan praktik inovatif. Bisa lah kita nyampe ke titik ini Bapak Ibu. Praktek inovatif ini sampai ini bisa nggak? Praktek inovatif ini dengan IHT berulang-ulang kira-kira mampu nggak kita melakukan sampai ke inovasi pembelajaran ini? Tantangan terberat sebenarnya ada di matematika karena dia paling dibenci kanak, maka perlu inovasi lanjutan. Tantangan lainnya ada di bahasa Inggris karena dia juga paling dibenci kanak. Tantangan lainnya mungkin ada di hafal IPA, hafal ekonomi. Ekonomi masa yang kemarin itu diterima aja atau sulit mereka menerima? Diterima. Mapelnya nih. Kemarin Pak menghitung SHU koperasi, menghitung persen mungkin. Ini kali ini bagi ini. Nah dari mencoret nol aja, jadi jadinya apa? Dalam bumi aja gitu. Benar. Itu kan salah guru matematika. Itu bukti juga bahwa generasi kita berarti hasil survei ini benar ya. Nah sekarang ini tentang saya ini, Bapak Ibu ini tentang saya ini, yang kuning ini, kuning juga ini, kepemimpinan internasional. Coba kita baca lagi. Tingkat kepemimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran dilihat dari pembelajaran isi, dilihat dari penjabaran isi dan isi tujuan program pembelajaran dan pengembangan kurikulum sekolah masih kategori sedang. Berarti keseknya itu mungkin masih kurang terkait dengan memberitahu teman terkait dengan kayak apa gitu. Pembelajaran itu supaya baik, aktivitas yang terkait dengan membina gurunya kurang. Pokoknya itu menilai kayak gitu. Ini jawaban Bian Bapak yang ini seluruhnya jawaban Bian, bukan jawaban siswa. Ini seluruhnya ini jawaban Bian. Berarti itulah yang Bian rasakan. Kapsek belum mendukung Bian, itu intinya. Sudah. Jangan mengingkari perasaan. Kalau rasanya belum
Nah, visi misi sekolah, dia mulai hafal nggak visi sekolah? Visi sekolah. Visi. Nggak salah tuh jawabannya. Memang nggak hafal kok, saya aja kadang-kadang nggak hafal. Apalagi misi sekolah. Iya. Berakhlak mulia, berprestasi dan aktif. Sama Pak Det dikasih narasi singkatan yaitu aktif. Kalau awalnya saya agak bingung, tapi sekarang saya malah cenderung hebat. Salah saja sampai. Karena agak sulit ini dibuat adanya. Iya. Mungkin apik tadi bagus karena apik itu dalam bahasa Jawa yo apik, apik dalam bahasa Banjar. yo apik, apik dalam bahasa Indonesia yo apik juga. Tapi dalam bahasa Banjar agak negatif kok, Mas. Apa? Apa? Apik pelit apa? Biar jelas sama pelit apik. Tapi kalau pelit ya, tapi kalau ada duit aja, Mas. Iya, ini perasaan dengan mulut apik beneran. Nah, bagus tuh. Itu artinya bagus itu, Mas. Apik untung tuh ya. Bang, apik banget. Apa maksudnya? Tapi nanya intonasinya kasar Pak. Oh, berarti marah-marah. Apik banget. Oh, berhasil. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Saya Pak, sama pulang. Tapi mungkin konotasinya lebih banyak bagus ya, Bang, Pak, apik gitu kan. Oke lah, pokoknya jelas kita terima dulu karena ini kayaknya yang paling mungkin ada ini. Pengelolaan kurikulum, Bapak Ibu, di zaman dulu kurikulum mungkin dibikin beberapa orang, tapi kan rata-ratanya sering juga kalau zaman dulu. Kenapa nilainya tetap kecil aja? Waktu Pak Rahman mungkin nggak ada terlalu, tapi waktu itu kan saya juga berkali-kali juga dengan dia mengoreksi kurikulum ini. Masih lupa Pak, pertanyaannya itu biasanya semester lalu. Ini tuh Pak, 2 tahun setengah apa ya, tapi nggak ada pengondisian. Ternyata bayangan itu susah hilang ya. Bayangan itu akan selalu ada di dekat. Itu sebabnya sering-sering saya minta yang memikirkan hal terbaik terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Karena kalau bayangannya itu buruk, maka penilaian akan buruk terus. Karena dia ikut terus. Bayangan itu terus. Bayangan suami kita yang pernah WA mesra dengan si Maria, itu membayangi kita terus. Sehingga suami kita itu sudah sangat baik, juga masih aja di Makanya kok upaya panjang-panjang, Pak, kok upaya. ini kok jatuh berarti memang seperti itu ya. Pak, jangan-jangan kamu juga di rumah. Oh, enggak usah. Ya udahlah, pokoknya yang dulu udah kita. Nah, hari ini ya sebetulnya saya sebetulnya pengennya kita itu memvalidasi KS dulu. Jadi disuruh memvalidasi dengan menggunakan tim kecil boleh, secara kayak gini boleh. Tapi validasinya itu terkait dengan komponennya aja. Misalnya komponennya adalah ada checklist, komponennya adalah ada checklist. Tapi validasinya itu 2, dari kita sendiri ada, dari pengawas ada. Bapak Ibu, saya sampaikan aja ya bahwa Pak Kasmani sudah berusaha membuat KSP kita itu sesuai maunya pemerintah. Dan berubah Bapak Ibu, tidak seperti tahun tadi. Strukturnya berubah. Karena berubah lalu kami ucap-ucap melengkapinya. Iya. Tapi sudah kami lengkapi. Kalau hari ini kami nggak sampaikan ke kalian, kemudian kami validasi sendiri, saya mohon maaf lah. Saya mohon maaf, saya validasi sendiri. Tapi sudah bisa pastikan seluruh komponen
juga dinas juga kadang-kadang bergulir. Jadi kami walaupun cek sebulan, misalnya analisis tentang apa kemarin banyak yang nggak ada yang kecacatan, nggak ada. Yang kecacatan sangat parah, yang cacat mata, tuna netra, yang tuna domo, yang tuna yang kakinya hilang satu. Tapi kalau kakinya cacat sedikit ada, tapi itu masih dia lari masih bisa kok, main oli masih lancar, main bola masih hebat. Yang ada lagi itu inklusivitas hal yang sifatnya non teknis, hambatan-hambatan inklusivitas yang terkait keluarganya. Itu yang butuh perhatian khusus. Kayaknya di tempat kita paling banyak itu. Kasus terakhir ada di tempat dualisme. Itu ada anak kita yang minta berhenti sekolah karena ingin membantu orang tuanya untuk bekerja karena orang tuanya itu terkait dengan masalah keluarga itu secara ekonomi turun. Kemudian ada tambah masalah-masalah keluarga lain. Nah, hal-hal inklusi yang kayak gitu lah yang jadi masalah. Kita kan bisa bantu. Kemarin ada pertanyaan di survei itu, kalau SMK Dusung untuk inklusivitas sarana apa yang diminta? Saya mau minta kursi roda, tapi enggak ada itu. Sama minta kaki palsu. Akhirnya daripada saya isi alat bantu dengaran. Siapa tahu siapa? Kursi roda kan untuk kayak sih itu membuat ke mobil kan banget kan. Anak kecil. Waktu itu saya cuma dikasih waktu beberapa menit, jadi Kalau media mana yang disabilitas, padahal kita nggak punya yang disabilitas beneran baru, tapi akhirnya ada ya. Iya, layanan sekolah murid cerdas dan bahkan istimewa ada lagi kan? Nanti kalau kita ketemu satu orang, kita harus bikin layanan. Ada nggak bapak ibu yang belum diajari udah hebat banget? Itu inklusi juga, inklusi mayor. Jadi inklusi itu ada minor dan mayor. Partisipasi warga sekolah kurang. Aduh, apa ini? Nah, ini kekurangan yang sekarang. Sampai hari ini rapat komite aja nggak digelar. Saya pernah minta dengan Pak Darto bikinkan video tentang anak-anak yang sholat, karena saya mengundang orang tua siswa terkait dengan rapat komite yang saya gelar di sholat. Sampai sekarang belum sama. Dan sudah saya videonya di mana videonya? Videonya Saya kirim ke Grab, Grabnya bukan saya. iya. Belum sama kayak di tempat saya kan nggak ada juga. Nggak ada kan? Itu anu nyalaman kayak gitu. Kenapa dia bos? Nggak kepake. Alasan dia cuma saya yang kurang tepat. Kalau saya mintanya waktu itu seminggu bisa. Nggak jadi, itu punya alasan sendiri juga saya waktu itu. Pertama ada eksternal yang sulit saya tangani. Yang kedua ada hal-hal lain yang mau pada perempuan. Nanti bikin
siap. Aduh. Berarti ini nanti kita kalau misalnya kalau di zaman dulu berapa kali setahun berapa komitenya? Kita sekali aja mengundang orang tua siswa itu pun bukan sekolah yang mengundangnya, tapi panitia, ya lah panitia pengumuman berarti sekolah atau panitia pengumuman ya mengundang. Saya tanda tangan juga ya rasanya. Itu aja. Nah, nanti kalau menjawab ini jangan cuma berpikirkan rapat komite Pak Ibu ya. Untuk partisipasi sekolah. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang partisipasi orang tua siswa terkait dengan yang sekarang lagi digawi yaitu musola semata. Nilainya tidak kurang dari 30 juta yang sudah masuk. Ya Pak? Lebih saja. Yang sudah masuk. Yang sudah kita pakai untuk perbaikan nilainya. Itu bagian dari partisipasi orang tua siswa atau yang di luar sekolah kepada sekolah. Jadi jangan hanya berpikir tentang rapat komite. Tapi mereka bisa berpartisipasi tanpa rapat komite. Bahkan menurut saya agak asik juga sebetulnya kalau mereka tetap bisa berpartisipasi tanpa rapat komite. Artinya mereka percaya aja dengan kita. Kalau mereka tidak percaya kan bunyinya kayak yang terjadi dengan Pak Iswadi waktu laporan ke saya. Pak, ada orang tua siswa yang mengkomplain sumbangan karena tidak rapat komite duluan. Ada beberapa. Makanya saya minta penjelasan dari beberapa guru, jangan yang baik yang disampaikan ke saya, sampaikan ke saya ke hal yang kurang enaknya terkait dengan permintaan saya, bahkan misalnya sumbangan ke orang tua siswa, ke siswa yang terkait dengan yang alumni misalnya. Sampaikan yang kurang nyamannya, yang nyamannya nggak usah, saya sudah tanyakan. Partisipasi murid nilainya tinggi, partisipasi orang tua nilainya rendah. Kalau nanti yang ditanya ini saran saya tadi seperti itu tadi, jangan cuma berpikir tentang rapat komite. Apalagi nih promosi penguatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Wah, apa ini ya kira-kira? Zaman dulu kira-kira ingatannya kurang banget ya Bapak Ibu? Harusnya ini sudah naik Pak, karena Pian itu ikut NHT dengan saya puncak kirap menyiapkan PMN itu. Apa yang ditanya tahun sebelumnya ini ya? Harusnya naik betul. Kurang banget. Hari ini bagian dari partisipasi dia untuk meningkatkan mutu apa deh? Iya. Ya. Cukup? Ya, cukup. Ini apa lagi? Ini apa yang baik ini? Nah, angka 26 kok baik ya? Angka 26 kok baik? Jadi pakai simplah itu 26 sudah baik. Terus Bapak Ibu lah sampai hari ini pengelolaan sekolah terkait dana bos ini menurut saya jauh dari harapan. Pertama misalnya dari sisi perencanaan, saya belum melibatkan dia secara keseluruhan. Dua, dari sisi itu pertanggungjawaban terhadap yang sifatnya itu personal belum bisa. Misalnya belum ada papan tulis yang bisa saya tempel itu. Tapi link ada Bapak Ibu, link ada. Apa linknya aja kita sampaikan. Tapi yang bisa membuka aksesnya. Bisa lah Bu, kalau beberapa guru membuka akses, bisa nggak mengganti angkanya? Tentunya beda. Oh, kita share aja kalau gitu ke teman-teman Bu. Yang jelas pengelolaan dana bos ini sangat tidak baik Mas. Sangat tidak baik. Masih butuh pembenahan. Bapak Ibu kalau nanti saya
ngomongnya kalau kayak balik. Contoh misalnya, Mas Budi, beberapa hari kemarin tuh saya menyetujui untuk pembelian bola sampai diberitahu sama ibu saya bilang bahwa itu di artis tidak ada lagi, diberitahu mungkin tidak. Nah itu dia tidak ada. Jadi itu kalau biasanya itu duit apa? Itu duit dari beberapa yang bisa kita sisihkan dari sitlah miliknya Ibu Mina. Bu, kita pakai silahnya Bu Mina, ambil beberapa barang, lalu beberapa barang yang lain yang tidak kita ambil, duitnya dikembalikan, lalu bisa dibelikan ke sesuatu yang itu, lalu bisa untuk mengcover kanan yang berangkat beberapa ke arah mana untuk lomba yang tidak tercover di atas. Itu bahasa lainnya manipulatif tuh Pak Mas Budi. Sekolah manipulatif. Kalau itu kami buka kira-kira jadi sesuatu yang ada nyaman kan? Karena kami banyak yang mau melindungi. Siapa yang mau kami lindungi? Satu, Bumina sebagai kepala sekolah. Kalau Bumina nanti jadi dia terlalu berbahaya, kalau kayak gini, saya nggak mau lagi, selesai. Dan saya sudah naik. Kira-kira kalau dibuka banget, yang bisa jaga nggak? Bahwa itu banyak yang seharusnya nggak dibicarakan, nggak boleh dibicarakan. Air mineral itu banyak sekali juga. Tidak semua digunakan, tapi digunakan dengan. Oh iya, kalau itu mereka sudah tahu bunyinya air mineral, tapi digunakan untuk membayar honor pelatih dan pembina. Karena pelatih dan pembina nggak boleh dihonori pakai itu. Nggak boleh disebut honor pelatih, betul. Honor pembina, nggak boleh. Berarti itu manipulatif. Ya, bisa nggak? Itu kayak gitu tuh agak prevent kita internal kita aja. Karena sangat berbahaya buat bendahara, buat orang-orang lain yang terintegrasi dengan itu, apalagi buat yang seksinya sangat berbahaya. Surat kalian kecil aja masuk orang hukum masuk penjara terus aja. Ya, ya ada beberapa kegiatan seperti apa tadi NDK itu seluruhnya konsumsi, tapi beberapa panitianya dapat uang, propernya dapat uang, teknisinya dapat uang, adalah uang untuk teknisi, ada uang untuk rokok, kalau salah sambat selesai teman-teman. Honor panitia nggak ono juga. Kenapa jadi panitia tiba-tiba ada uang? Seluruhnya adalah konsumsi. Seharusnya kalau konsumsi dilupakan konsumsi, selesai urusannya, nggak ada uang. Seperti hari ini kalau nanti bisa mencairkan yang 45 juta itu bukan harinya banyak loh. Harinya itu saya prediksi kalau sekitar 32 jam itu kan berarti minimal ya. Kalau kita pakai seperti makan normal ini, apalagi hari ini disubsidi makan oleh Pak Iswati, banyak kok uang yang bisa disetting. Iya, tentu bisa diberikan ke teman nanti. Pasti bisa. Kalau memang uang yang bisa dikeluarin. Masalahnya teman bisa jaga nggak kalau itu sebetulnya tidak boleh diomongin. Kalau diomongin jadi masalah itu. Karena bunyinya kok pemateri kemarin dapat lah, ada kalau kalian keseknya. Ada dapat 2. Kalau Pak Rian yang dari SMA 1 Kelari, kalau dari kepala dinas ke sini Pak Tio, biarpun beliau saya banyak kali. Nah, itu kalau ngomongnya ada benar kan bisa salah. Membayar bendahara, bayar kepala sekolah.